21 April hari yang paling spesial bagi seluruh kaum perempuan di Indonesia termasuk juga di Kabupaten Sanggau, karena di hari ini ada satu sosok menginspirasi yang perjuangannya pada masa itu akhirnya mengantarkan para perempuan hebat yang saat ini banyak berkecimpung dalam berbagai sektor pembangunan di Indonesia. Nah, ngomong-ngomong soal sektor pembangunan, tentu kita ingin lihat bagaimana peran dan dedikasi seorang Kartini. Saya menyebutnya seorang Kartini karena beliau ini sangat istimewa. Sepak terjangnya di Kabupaten Sanggau tidak diragukan, dan tentu di balik pencapaian yang ia terima hari ini ada perjuangan, ada perjalanan, ada peluh dan tangis, dan juga ada lelah di sana yang beliau lakukan hingga bisa ada seperti sekarang ini. Siapa beliau? Beliau sudah ada di sebelah kanan saya. Ini adalah, kalau saya ingin menyebutnya, tadi saya sempat ngobrol-ngobrol juga dengan beliau. Saya sudah sangat merasa lekat sekali dengan beliau karena dari tutur bahasanya yang lembut, tapi di samping itu ada karismatik yang ia pancarkan dalam setiap tutur katanya. Ibu Susana Herpena, Wakil Bupati Sanggau. Selamat siang Ibu. Selamat siang juga. Saya dari tadi pangling Bu. Lihat kebayanya kutu baru dengan warna-warna yang olive gini, seger sekali Ibu. Siap, terima kasih. Baik, selamat Hari Kartini Ibu. Sama-sama ya, selamat Hari Kartini juga Ibu ucapkan untuk seluruh perempuan Indonesia, secara khusus untuk perempuan yang ada di Kabupaten Sanggau. Semoga semakin menjadi perempuan yang hebat dan juga perempuan yang kuat untuk Indonesia, untuk mewujudkan visi misi kami bersama dengan Bapak Bupati Kabupaten Sanggau, mewujudkan Sanggau maju, berkelanjutan dan juga berkeadilan. Baik. Ibu, tadi saya tertarik sama bahasa yang Ibu sampaikan, kuat. Kenapa sih Bu perempuan harus kuat Bu? Baik ya pemirsa dan juga pendengar, terutama khusus untuk para perempuan yang hari ini spesial merayakan Hari Kartini, di mana kita juga merasa berjasa dan luar biasa perjuangan salah satu tokoh perempuan, yaitu Raden Ajeng Kartini yang kita kenal ya. Beliaulah yang pertama memperjuangkan emansipasi perempuan Indonesia, di mana dulu tidak semua perempuan bisa menikmati pendidikan. Beliau salah satu perempuan yang bersyukur karena beliau adalah anak salah satu seorang bupati pada saat itu, sehingga bisa mengenyam pendidikan. Mungkin untuk perempuan yang lain tidak bisa, tapi kita bersyukur sekarang pendidikan tidak hanya dirasakan oleh kalangan tertentu, tetapi semua juga bisa merasakan, terutama kalangan perempuan. Bahkan kita diberikan kesempatan untuk bisa menduduki beberapa jabatan ya, seperti salah satunya hari ini saya bisa terpilih dan dipercaya oleh masyarakat Kabupaten Sanggau, terutama kaum hawa perempuan tadi, untuk bisa menjadi pemimpin yang pertama mengukir sejarah untuk Kabupaten Sanggau, di mana dulu ada perjuangan salah satu tokoh kita juga awal berdirinya Kabupaten Sanggau dari kerajaan menjadi kabupaten, seorang putri yang tidak asing dan sering kita dengar, dan namanya kita pakai di beberapa ruangan dan juga tempat-tempat yang ada menjadi situs sejarah di Kabupaten Sanggau, yaitu Putri Daranante ya. Kita memang menjadi perempuan harus kuat ya. Kalau tidak kuat dalam arti kuat bukan artinya strong ya, tetapi sebenarnya menurut saya perempuan itu sudah kuat. Dan mengapa? Perempuan itu hebat dalam bekerja, memasak bisa sambil mencuci, nanti mencuci pakaian bisa sambil teleponan, mungkin bisa kirim uang dan bisa sambil ngepel juga ya. Jadi perempuan itu bisa mengerjakan sesuatu dalam waktu bersamaan, tetapi bisa bekerja
2-3 pekerjaan ya, tidak kaku harus mengerjakan satu pekerjaan. Misalnya sambil masak kita bisa buat kopi, tanggung jawab kita sebagai perempuan tentunya bisa buat kopi untuk suami kan. Nah, jadi itu salah satu, dan kita salah satu perjuangan ibu juga menjadi perempuan yang kuat dan tentunya hebat dalam pertama karir ibu menjadi anggota DPRD di Kabupaten Sanggau. Itu 15 tahun ya di DPRD Kabupaten Sanggau, bukan sebuah pekerjaan dan perjuangan yang mudah. Baik. Kalau kita tidak kuat dalam tantangan di luar, itu harus berlawan dengan laki-laki juga ya. Tentunya tantangan kita juga banyak di luar, dibilang jangan mau milih perempuan tuh nanti susah. Karena istri orang, nanti suaminya cemburu. Itu yang kadang diterpikir untuk gejolak. Nanti jangan milih perempuan, nanti dia hanya ngurus anak dan suaminya saja. Jadi kalau dia pun bekerja menjadi anggota DPRD, dia tidak bisa apa-apa. Percuma kita milihnya kan. Karena apa? Perempuan itu lemah. Karena kita dianggap lemah, tapi ternyata kita kuat ya menjadi perempuan itu. Bayangkan, mungkin saya rasa bapak-bapaknya kalau tidak ada perempuan dan ibunya di rumah, tidak ada istrinya, bingung juga laki-laki. Kan? Bapak. Betul tidak bapak-bapak? Ini rata-rata bapak-bapak nih ya. Okay. Juga mungkin pemirsa yang mendengar dan juga pada saat ini live untuk bagaimana peran perempuan itu sangat penting dalam dunia pendidikan juga dalam rumah tangga ya, di mana suami tadi butuh sosok orang perempuan tadi dalam mengurus rumah tangga, karena mindset secara budaya, pemikiran dan pemahaman kita bahwa perempuan itu tadi hanya cukup di kasur dan di sumur katanya dulu ya. Nah, sehingga emansipasi dari Ibu Kartini yang luar biasa menerbitkan sebuah moto ya, di mana beliau juga membuat sebuah buku dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Luar biasa. Betul, itu luar biasa bagi kaum perempuan yang ada di Indonesia, khususnya Kabupaten Sanggau. Baik, Ibu, kalau mendengar cerita Ibu, tadi juga sempat 15 tahun Ibu berkecimpung di bidang legislatif, kemudian sekarang menjadi bagian dari eksekutif. Tentu proses yang Ibu jalani cukup berat. Tadi sudah disampaikan bagaimana Ibu melawan stigma, melawan masyarakat yang kayak seperti trust issue dengan perempuan. Tapi Ibu tetap strong, tetap kuat, tetap meladeni mereka dengan senyum dan ramah. Boleh cerita Ibu ketika itu bagaimana sih Bu kekuatan yang Ibu tanamkan di dalam diri sehingga Ibu bisa sampai di hari ini? Baik ya, tentunya perjuangan ini tidak mudah tadi ya, seperti yang saya ceritakan, namun sebenarnya tidak sulit juga. Pertama, kekuatan saya adalah terpanggil untuk melayani, bagaimana seperti Ibu Raden Ajeng Kartini juga, beliau punya motivasi memperjuangkan hak-hak para perempuan. Begitu juga saya juga ingin melanjutkan perjuangan Raden Ajeng Kartini menjadi pahlawan untuk kaum hawa dan perempuan yang ada di Kabupaten Sanggau dan juga mungkin Indonesia bahkan dunia ya. Perjuangan itu memang tidak mudah ya. Kalau dipikir sulit ada juga ya. Namun kita optimis ya dengan perjuangan kita. Pertama tadi pengabdian dan pelayanan ya. Saya berpikir bahwa pekerjaan ini tentunya sebuah pekerjaan yang Tuhan titip kepada Ibu ya. Mungkin kalau bukan pekerjaan yang Tuhan titip kepada Ibu, tetap itu akan berat menjalani. Dan Ibu selalu kuat di dalam doa. Jika Tuhan pakai Ibu untuk pelayanan menjadi pemimpin dan juga wakil rakyat, termasuk menjadi ibu rumah tangga, ya Tuhan berikan kuasa, kekuatan, kemampuan. Juga kalau di agama kami ya Katolik itu Roh Kudus, kemampuan untuk bisa berpikir ya, diberikan ilham untuk bisa menyelesaikan
persoalan, mungkin memberikan ide terkait tentang pembangunan yang ada di Kabupaten Sanggau ataupun persoalan-persoalan yang ada di perempuan. Tentunya ini yang menjadi motivasi Ibu. Ibu selalu menganggap walaupun tenaga, waktu, dan pikiran bahkan biaya harus Ibu keluarkan, tapi Ibu yakin jika Tuhan berkehendak kepada Ibu, pasti Dia akan memberikan talenta kepada Ibu, ya, talenta yang tidak orang bisa miliki. Karena perjuangan ini memang tidak semua orang bisa, dan orang hanya melihat hasil. Mereka tidak tahu perjuangan ini memang terkadang harus keluar keringat, terkadang menangis, terkadang juga harus berdarah-darah. Pernah ada momen yang kayak di bawah bener gitu Bu, kok kayak semuanya kayaknya seluruh dunia itu pada saat Ibu berada dalam proses itu kayaknya seluruh dunia itu kok kejam tuh. Pernah nggak sih Bu ada di momen seperti itu Bu? Untuk momen seperti itu memang terkadang kita ada. Pertama itulah waktu pada saat kita melakukan kampanye, di mana kita selalu ada diskriminasi, ya, terhadap misalnya kaum perempuan, bahwa kita yang dikatakan lemah tadi. Terkadang tapi Ibu berusaha karena Ibu yakin Tuhan akan memberikan ilham dan juga Roh Kudusnya kepada Ibu untuk bisa menyelesaikan itu, dan dengan kekuatan doa akhirnya muncul. Ibu menepis. Terkadang Ibu bilang mereka kadang, Bu, ada isu kayak gini, jangan milih perempuan karena perempuan itu cerewet katanya kan, dan lebih teliti kan, kalau pemimpinnya perempuan susah nanti katanya. Padahal suksesnya rumah tangga itu ada peran juga seorang perempuan. Suksesnya suami juga, di belakang suami yang sukses ada istri yang hebat juga. Betul. Kan, seperti itu. Saya yakin tanpa dukungan seorang perempuan, rumah tangga dan juga karir seorang suami itu juga tidak mungkin bisa berhasil serta-merta, misalnya tiba-tiba sukses, itu tidak mungkin. Sama halnya tadi merasa tadi sering memang dikatakan bahwa tidak boleh milih perempuan tadi, yang dikatakan bahwa perempuan itu lemah, tidak bisa apa-apa. Nanti kalau kita milih mereka pun kebijakan yang diambil tetap keputusan suaminya juga. Jadi agak sulit. Itu kadang kita merasa kok serendah itu ya harga diri perempuan. Apalagi saya juga merasa terkadang ada beberapa terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, atau apalagi banyak terjadinya di luar sana, perempuan dianggap memang rendah sekali. Terkadang hati kecil saya, serendah itukah perempuan? Jadi saya berpikir, terkadang saya lalu tidak percaya diri gitu ya. Ada terkadang, aduh bagaimana nih ya, kita nih perempuan, kadang kalau melihat beberapa kejadian yang di luar sana, terutama tentang kekerasan pada perempuan, kan, baik itu mana perempuan banyak pekerjaan-pekerjaan yang tentunya berkaitan dengan perempuan yang dianggap itu adalah sebuah pekerjaan yang memang tidak baik. Misalnya banyak perempuan yang kerja di kafe atau apa, jasa-jasa lah seperti itu memang terkadang lalu hati kecil saya, aduh serendah itukah perempuan. Jadi ada perasaan, jadi orang penilaiannya dengan kita seperti itu. Pada saat pertemuan juga atau apa, tetapi saya bersyukur, saya mengingat selalu saya mungkin bahwa emansipasi, karena memang gerakan emansipasi dan penyetaraan gender ini kan terus disuarakan. Jadi ini menjadi kekuatan juga bagi saya untuk terus menyuarakan, dan ini menjadi salah satu kepercayaan juga bagi saya bahwa perempuan itu bisa. Itu yang saya alami. Terkadang memang ada beberapa orang yang merendahkan kita, itu rasanya sempat down juga kita. Ya, aduh kata saya, Ibu bilang, apakah serendah itu kami perempuan kan? Kadang jengkel juga kita, kadang merasa marah gitu, merasa seolah-olah benar kita, tapi akhirnya perkataan-perkataan mereka yang tadi merendahkan perempuan yang tidak bisa bekerja, yang lemah, perempuan itu di bawah
kakinya suami, nanti sulit untuk kita komunikasi, itu membuat motivasi saya tunjukkan bahwa saya tidak seperti itu. Tidak semua perempuan yang dipandang oleh kaum Adam tadi itu pada saat perjuangan-perjuangan kita, pada saat di politik itu yang meremeh-meremehkan kita, ya akhirnya kita tunjukkan bahwa kita enggak dan kita mampu. Dan justru kita tunjukkan bahwa kita ini lebih daripada laki-laki sebenarnya. Luar biasa. Jadi cemoohan itu menjadi Motivasi. lucu, termotivasi Iya. sehingga bisa berbuat lebih baik dan menunjukkan kepada dunia Iya, perempuan tidak seperti itu. betul. Luar biasa Ibu. Saya mau pengen kasih applause ini Baik, karena terima kasih. sebuah proses panjang melalui perjalanan yang penuh dengan duka dan juga air mata sampai dengan saat ini. Kemudian Ibu, kalau boleh tahu bagaimana sih Bu support keluarga sehingga Ibu bisa seperti sekarang ini Bu? Sekali lagi Ibu katakan ya, terutama kepada seluruh pendengar dan juga pemirsa dari RRI ya, tentunya dukungan dari keluarga pertama dalam kita berkarir itu penting. Itu yang utama. Pertama dari suami ya. Kalau support suami itu penting. Yang kedua dari anak-anak ya. Bahwa suami mempunyai peran utama yang penting dalam memberi support kita berkarir. Kenapa? Kalau suami tidak memberi dukungan itu berat juga bagi saya ya, karena nanti akhirnya terjadi perselisihan. Kita tidak diberi dukungan karena memang di dunia politik ini terutama saya merasa hampir 80% itu temannya laki-laki, kan? Dan kontak yang memang lebih dominan. Kalau ibu-ibu itu kurang berpolitiknya ya, dan lebih dominan tim kita itu laki-laki. Tetapi pada saat pilkada ini kemarin saya mencoba untuk buat gerakan dengan ibu-ibunya supaya kepedulian mereka juga harus melek politik ya, bahwa peran perempuan ini untuk menentukan seorang leader, pemimpin juga itu penting. Karena apa? Ada dampaknya tadi itu. Ya, kita harus bisa melakukan penyetaraan gender tadi ya, supaya tidak ada diskriminasi. Maka dari itu penting dukungan dari suami sepenuhnya dan juga anak-anak. Suami terus terang karena memang dari ibu berkarir di DPRD dulu, memang beliau mendukung. Bu, boleh nanya nggak? Pernah nggak, masih mengingat nggak Bu, satu kalimat Bapak yang sampai hari ini masih Ibu ingat, dukungan beliau yang akhirnya Ibu makin cinta deh sama Bapak sampai dengan hari ini? Satu kalimatnya apa sih Bu? Ya, beliau memberikan keputusan kepada Ibu, silahkan kalau itu dianggap memang panggilan dan memang menjadi niat mulia kamu, silahkan untuk terjun ke politik. Tetapi kalau akhirnya itu menjadi beban bagi kamu, dia bilang jangan dipaksakan. Karena apa? Nanti kalau ada terjadi apa-apa, yang susah itu tetap keluarga dan juga anak. Ya, akhirnya ibu juga bergumul di dalam doa, mohon petunjuk juga dengan Tuhan. Jika Tuhan pakai ibu untuk pelayanan ini, berikan kuasa Roh Kudus kepada ibu untuk bisa menentukan sikap. Karena memang pengorbanan luar biasa tadi, betul, harus waktu dengan keluarga memang tersita, tapi ya puji Tuhan anak-anak sudah besar ya, yang tua sudah selesai kuliah, yang nomor 2 masih kelas 2 SMA, dan juga ya Bapak juga dipercayakan juga untuk berkarir di politik dari PNS, beliau lebih mengundurkan diri, lebih fokus di politik, dan luar biasa rasanya pelayanan ini, dan itu tidak mudah untuk suami istri bisa sukses di politik sama-sama dengan anggota DPRD. Itu tidak mudah kalau tidak saling memahami dengan dunia yang tentunya semakin banyak tantangan dan juga cobaan dengan kecanggihan teknologi. Kalau iman itu tidak kuat, pasti juga akan berantakan, karena kita lihat banyak sekali keluarga yang berantakan, broken home, baik itu anak dan juga suami istri ya, sehingga tadi tidak konsentrasi. Karena kalau keluarga tidak mendukung,
kita tidak bisa untuk beraktivitas dan fokus menjalankan tugas tanggung jawab kita, itu berat bagi Baik. Ibu. Dari sini kita paham kenapa Bapak akhirnya memilih Ibu menjadi pendamping. Cerdasnya itu. Dan kita akan nanti tanya lebih jauh kepada Ibu Susana bagaimana proses beliau membagi waktu antara keluarga, antara pekerjaan, dan bagaimana beliau mendidik anak-anaknya dan juga dengan tetap memperhatikan keluarganya. Setelah yang berikut ini. Kita masih di podcast perbincangan khusus Radio Republik Indonesia dengan sosok Kartini di Kabupaten Sanggau, Ibu Susana Herpena, Wakil Bupati Sanggau. Tadi beliau sudah banyak cerita bagaimana perjuangan beliau membangun karir politiknya hingga beliau saat ini bisa menjadi salah satu pemimpin daerah dan pemimpin daerah pertama wanita di Kabupaten Sanggau. Itu cerita karir politiknya. Tapi bagaimana cerita kisah rumah tangga dan keluarganya? Kita akan gali lagi ini bersama Ibu Susana. Ibu, anak-anak di mana sekarang, Bu? Anak Ibu satunya di Jakarta, satu di Oke. Pontianak. Sudah selesai pendidikan semuanya, Bu? Yang nomor 1 cewek sudah selesai. Oke. Udah cewek, tinggal Iya. si adiknya. Iya, yang cowok itu sekolah di Gembala Baik. Oh ya, di Pontianak ya, Bu? Iya. Oke, jadi sama anak-anak jauh dong, Bu, nih? Memang ini kendala menurut saya dan tantangan. Posisi satu anak lebih memilih karir untuk bekerja di Jakarta dan dia pengen menambahkan pengalaman dan memang dididik ibu memang untuk mandiri. Oh, Ha-ha. gitu. Yang cowok memang sekolah di salah satu sekolah swasta yang ada di Pontianak ya. Memang mengapa saya letakkan di swasta supaya melatih diri dia juga untuk bisa disiplin. Disiplin bukan berarti di negeri tidak disiplin, tapi biar dia lebih bisa mendalamkan kedisiplinan dia untuk bertanggung jawab, terutama pendidikan agamanya. Kalau lagi jauh-jauhan gitu, Bu, satu Jakarta, satu Pontianak, ibunya di Sanggau. Terakhir ketemu kapan nih, Bu, sama putra-putrinya? Setiap ibu berkunjung ke Jakarta sama karena bapak juga di provinsi, Iya. di DPRD provinsi. Kadang kalau ada tugas, ibu lebih memilih misalnya menginap di rumah, tidak Oke. menginap di hotel kan. Nah, lebih kebersama dengan anak-anak. Dan sama halnya kalau misalnya Paskah seperti ini lebih kumpul kalau ada libur. Oke. Anak-anak lebih pulang ke Sanggau. Tapi ada nih, Bu, lagi pulang ya, Ada. Bu? Oh, Jadi iya. bapak juga karena masih ada kegiatan, beliau juga kumpul dan lebih kepada di acara hari raya. Dan kalau untuk hari-hari biasa kita telepon-telepon atau lebih kepada video call kan. Berapa Bece. lama sih, Bu, biasanya nggak ketemu anak itu, Bu? Selain ini karena memang lagi Paskah ini, lagi libur bareng ini. Sebenarnya untuk ketemu tidak sulit. Kalau pas waktu ke Jakarta ibu ketemu yang tua kan karena sering. Kalau ke Pontianak ya pulang di Jakarta juga ketemu si Oh, adik iya. juga yang cowoknya. Pernah nggak, Bu, sampai sebulan gitu nggak ketemu? Bisa juga tapi VC Oh, juga tapi ya. akses komunikasi akhirnya memudahkan. Tapi kan beda loh, Bu. Katanya kalau video call dengan ketemu langsung, apalagi ibu ya. Iya. Kalau seorang ibu kan bisa memeluk anaknya. Tapi kalau VC kan nggak bisa, Bu. Ada rasa yang beda nggak sih, Bu? Ada rasa karena ibu kan akhirnya tinggal sendiri juga Oh, gitu ya, di rumah dengan beberapa anak-anak asuh ibu ya. Jadi karena bapak juga kadang di Jakarta, tapi kita berusaha untuk mengatur waktu untuk bisa ketemu pada saat kunjungan-kunjungan ke Pontianak kan. Jadi ketemu ya pada saat kadang pas ketemu kerja dengan bapak juga ya berusaha untuk menyempatkan waktu untuk bisa nanti dinner makan di mana sama-sama lebih me time ya bersama dengan keluarga. Baik, baik, baik. Asik sekali keluarga ini. Bu,
Anak-anak bagaimana Bu melihat Ibu menjadi Wakil Bupati Sanggau hari ini Bu? Kalau anak-anak melihat mereka juga mensupport, mendukung ya, Hah? apalagi si kakak dia bilang kalau memang mama terpanggil pada saat saya juga izin, saya menyampaikan, memberi dukungan atau tidak, mereka sebenarnya mendukung ya, mendukung juga dan mereka merasa bangga bahwa mama papanya bisa melayani, terutama mama sebagai seorang perempuan ya, bisa melayani, bisa mengabdi untuk rakyat Sanggau. Ya, lebih pada pengabdian tadi untuk melayani. Anak ngelihatnya kayak gitu ya Iya, Bu. Itu memang sudah diajarin untuk menjadi dewasa dan semenerima itu Kak Bu? iya, memang dari awal kita mendidik mereka untuk bisa menjadi anak-anak yang mandiri. Ibu lebih melatih mereka dari kecil untuk bisa kadang ibu latih mereka untuk bisa bertanggung jawab, menghargai perkara kecil, terutama menerapkan kerapian, kebersihan, habis makan harus simpan, kalau bisa langsung cuci piring. Jadi tidak harus menunggu misalnya bibi di rumah ya. Jadi mereka harus bisa berkemas sendiri. Memang harus sudah kita latih karena suatu saat mereka juga akan menjadi anak-anak yang mandiri. Jadi seperti itu kalau ibu dengan anak-anak ada ketegasan lah. Gitu ya Bu. Nah, saya pikir tadi emang lemah lembut, ternyata kalau sama anak gak beda ya Bu. Baik, agak tegas gitu ya, bagaimanapun seorang ibu. Tapi dengan kondisi yang satu di Jakarta, bagaimana ibu akhirnya menyeimbangkan pendidikan mereka begitu Bu? Tetap ibu sebagai seorang orang tua harus memberikan pendidikan bagi mereka. Bagaimana ini Bu? Biasanya kita via telepon, nanti kita ingatkan pagi hari kalau memang yang nomor 2 itu kan memang masih SMA. Kadang ya ibu Bu? bangunkan jam 5, ibu bilang jangan lupa berdoa ya. Malamnya Heeh. juga kita minta, memang sekarang tantangan untuk anak-anak kan mendidik anak-anak tuh lebih berat, tidak Iya. seperti zaman kita dulu ya. Di mana mereka sebelum tidur ibu minta mereka juga berdoa. Intinya harus kuat dalam doa. Jadi supaya besok pagi bisa bangun tepat waktu dan bisa juga mereka pergi sekolah. Ya, apapun itu dimulai dengan doa. Itu yang selalu ibu Ya, tanamkan saya Bu ya. terapkan intinya bersyukur ya. Kalaupun itu ada tantangan, ada cobaan, ya bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan itu dengan baik. Ya harapan kita mereka bisa terbuka, menganggap kita orang tua sebagai teman atau sahabat. Mhm. Ibu, ini kan tugas sebagai kepala daerah itu berat ya Bu. Istilahnya begini, Ibu sudah mendedikasikan 100% diri Ibu kepada masyarakat. Ketika Ibu mengambil pilihan sebagai seorang kepala daerah. Tapi di sisi lain kan ada suami, ada anak-anak. Ibu menyeimbangkan antara tugas sebagai kepala daerah dengan tugas sebagai ibu rumah tangga tuh gimana sih Bu? Mungkin ini bisa dibagi nih Bu triknya supaya nanti di Kabupaten Sanggau ini ibu-ibu yang memilih berkarir ini bisa seimbang nih Bu. Karirnya jalan, keluarganya tetap harmonis. Dibagi Ibu triknya seperti apa ini Bu? Baik ya kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar RRI, mungkin ibu berbagi sedikit ya, memang mungkin sempurna tidak bisa, tetapi kuncinya di tengah kesibukan, tanggung jawab seorang ibu, memang ibu tetap harus menjalankan tugas tanggung jawab ibu sebagai ibu rumah tangga. Contohnya beraktivitas seperti memasak. Kadang juga Masih ibu masak harus Bu ya? masak, masih ya. Oke. Karena masak itu adalah bagian dari hobi juga ya. Baik. Jadi kalau kita masak juga bisa menghilangkan rasa lelah, capek kita, bosan kita. Jadi bisa larinya jerus kita enjoy kan. Untuk tentunya membagi waktu, memang kita harus pandai ya, karena kesibukan kita sudah ingin menjadi seorang pemimpin dan terutama untuk wakil bupati tentunya
di mana saya dengan Pak Untut juga ya pasti waktu sangat sibuk sekali ya. Namun harus bisa mengatur waktu. Kadang ibu pun harus bisa pagi-pagi udah bangun, kadang jam 5. Kalau tidak nanti kadang olahraga juga walaupun hanya di rumah kan. Pakai strict meal apa di rumah yang bisa beraktivitas tuh apa, karena di undang-undang makan gitu rasanya badan semakin berat kan. Untuk membagi waktu memang kadang terasa sulit, tapi ibu jalani aja dengan seperti air mengalir saja. Karena kalau dipikir ibu juga bisa stres akhirnya kan, waktu lihat jadwal atau apa. Yang penting suami memahami misalnya waktu kayak gini, kalau udah pulang ke rumah ya udah biasakan kalau pagi mungkin ada waktu bisa makan bersama, kalau memang tidak sibuk sarapan bersama kan dengan suami. Kalau ibu sendiri lebih tidak sarapan malahan kan. Kalau malam ada waktu pas anak-anak kumpul juga ya lebih makan bersama. Tapi karena bapak di Pontianak, anak yang cowok di Pontianak, si kakak di Jakarta, jadi ya via telepon, hanya di chat di grup kadang kan, walaupun tidak sempat karena semua punya kesibukan. Pas kita mau telepon lagi ada yang olahraga, lagi ada ketemu tamu kan, tidak bisa. Jadi ya mengingatkan bahwa mereka juga harus makan. Karena anak-anak udah besar sih sebenarnya mereka lebih memberi kebebasan kepada ibu aja untuk tetap bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga dan juga bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Kecuali mungkin kalau anak-anak masih kecil agak repot karena mereka sudah ya saya anggap udah dewasa memahami lah. Jadi tidak ada hal yang sangat prinsip yang harus menjadi aktivitas ibu tiap hari kayak seperti anak-anak masih kecil kan. Tapi pada intinya harus bisa memang kita memanage waktu, membagi waktu untuk waktu di rumah ya lebih enjoy istirahat. Kadang di rumah kita masih terima tamu juga, ada yang mau ketemu atau apa karena waktu di kantor tidak cukup. Namun menurut saya itu kita jalani dengan santai ya. Kita yakin dan percaya bahwa pekerjaan-pekerjaan ini karena tidak semua orang sih dipercayakan punya kemampuan untuk bisa memberikan solusi, mungkin untuk tempat orang sharing, memberi motivasi, atau tempat orang komunikasi kan. Ya kadang kita kalau tidak menerima mereka, kadang kasihan juga. Ada yang dari jauh, ada yang dari kecamatan, ada yang dari desa kan. Kalau waktu menurut ibu, karena ibu full ya ada beberapa organisasi yang menyesuaikan jadwal yang sudah ada aja. Ya waktunya istirahat pas malam ya istirahat aja gitu. Jadi lebih santai. Jadi kalau kita sudah menjiwai dan mencintai pekerjaan itu, dan itu adalah bagian dari hobi juga, karena memang harus ada hobi ya. Kalau udah hobi kan kita mencintai. Apapun itu waktu, tenaga, pikiran, bahkan biaya yang dikeluarkan, kita tidak peduli. Itulah bentuk pelayanan kita. Jadi, baik pun itu waktu ya memang pertama ya kita harus bisa mengatur ya waktu makan kita, itu aja ya. Jangan sampai nanti makannya ke malaman atau ke siangan gitu, dipas aja gitu. Waktu makan kita makan untuk menjaga kesehatan. Pertama lebih fokus menjaga kesehatan ya. Kalau karena dalam keluarga paling kita chatting, kalau malam semua sibuk ya saling percaya aja, karena suami juga sudah 25 tahun dalam berkeluarga, anak-anak juga yang satu udah 24 tahun, si Farel juga udah kelas 2 SMA kan. Jadi saya pun lebih memberikan kepercayaan juga kepada mereka untuk bisa mengatur waktu mereka. Yang penting saya ingatkan harus bisa menjaga diri ya, dan juga harus bisa bergaul yang baik. Tidak boleh tidur larut malam. Ya kita kadang telepon kalau udah jam 10 telepon kan, chat di mana VC kan, ini di mana nih, belum pulang dulu. Nanti sampai kita kawal kadang kayak gitu tidurnya. Dari mama bener ya Bu. Iya, itu tanggung jawab kita sebagai seorang ibu lah. Terus kalau mereka lagi ulangan atau apa ya, kadang kita ingatkan udah belajar, enggak boleh keluar ya, harus belajar. Kadang memang berat, tapi kekuatan saya sampai hari ini semua saya serahkan dengan Tuhan dalam bentuk doa.
Baik. Itu yang Baik. membuat saya kuat, dan saya yakin dan percaya, saya serahkan sepenuhnya kalau Tuhan memang pakai ibu untuk pelayanan dan pengabdian, bahwa ini adalah bagian dari pekerjaan yang Tuhan titip dengan saya. Tolong berikan kemudahan, baik untuk suami, untuk anak, orang-orang terdekat dengan kita, utus orang baik untuk membantu kita, semua kita serahkan di dalam doa. Itu yang Baik. membuat ibu kuat, dan tentunya berikan juga untuk ibu tetap menjadi perempuan yang tetap rendah hati ya, untuk melayani dan peduli dengan kepada sesama. Baik. Ibu, saya tuh pernah buka-buka media sosial, Bu. Langsung serius, Ibu. Tapi saya pernah melihat foto Ibu. Saya kurang tahu itu siapa, Bu. Tapi ada sepertinya sosok yang sangat penting bagi Ibu, wanita. Ibu merangkulnya dengan seperti ini. Boleh cerita nggak, Bu? Ada kenangan apa dengan foto media sosial sehingga itu agak, saya ngelihatnya tuh seperti ada sebuah ikatan batin antara ibu dengan yang orang di dalam foto tersebut, sehingga ibu sangat lekat, sehingga ada sebuah bentuk ekspresi kebahagiaan di sana ketika ibu bisa berfoto dan merangkul dia. Tapi saya boleh tahu, Bu, siapa ini, Bu? Karena saya pernah lihat ibu foto di media sosial, ibu sangat ketawa gitu, merangkul, apakah itu salah satu masyarakat ibu atau mungkin kerabat atau siapa nih, Bu? Untuk foto Coba siapa ya, soalnya banyak juga sih orang yang menjadi terinspirasi kepada kita. Tapi ya dia mungkin seperti kerabat yang sudah lama tidak Iya, bertemu gitu, Bu. karena ibu ini kan anak paling tua ya, yang pertama juga Oh, Ibu, harus gitu ya. memberi contoh juga teladan kepada adik-adik, ada 3 orang ya, dimana ibu juga sudah yatim piatu kan dari Oke. tahun 2013, dimana ada adik-adik yang perlu saya ini menjadi leader untuk mereka kan. Oh ya, Bu. Apapun itu persoalan saya kadang hanya bawa dalam doa, saya harus bisa memberikan contoh dan teladan untuk adik dan juga semua orang dan termasuk anak ya. Tentunya ya, kalau beberapa orang yang saya anggap terutama itu menjadi leader ya, kita welcome aja. Kalau sifatnya merangkul untuk semua orang, teman atau apa ya, paling ada satu memang yang bisa saya ajak komunikasi atau apa, memang beliau menjadi teman curhat saya. Kadang kami Ada ya, Bu, sharing atau pasti ada Oke. kan. Cuma ibu enggak perlu ungkapkan nanti. Jangan di sini, Bu. Ntar Oke. nanti dicari orangnya, Ya, Bu. baik, terima kasih ya. Jelas ada itu untuk ibu. Biasa komunikasi, sharing kami ya. Baik dia memberi saran masukan juga untuk ibu, kalau baik dia kasih. Tapi ibu juga tidak semua membenarkan. Kadang saran masukan beliau juga kalau salah, ibu juga harus memberi paham, oh harus begini loh, enggak begini, karena dia kan belum tentu membidangi pekerjaan yang ibu kerjakan. Baik, Ibu izin, siapa sih orang yang paling berjasa membentuk diri Ibu hingga hari ini, selain Bapak tentunya ya, Bu? Karena Bapak mungkin ketemunya setelah Ibu cukup dewasa begitu. Siapa nih, Bu? Kalau sosoknya nih? ibu sih termotivasi karena orang tua kan, dari sosok ayah ibu kan. Bapak Memang ya? kan ya, bapak kan memang pemimpin juga dari dulu, kepala desa juga dia berjuang bagaimana. Tadi kami tinggal di wilayah transmigrasi ya. Sosok beliau luar biasa, memberi motivasi, melayani orang itu tidak mengenal jabatan, pangkat dan juga derajat, bahkan pendidikan dan juga suku serta agama. Jadi siapapun beliau layani, dan itu menjadi motivasi bagi ibu. Memang sepertinya di antara adik beradik ibu lah yang meneruskan generasi yang beliau menjadi seorang pemimpin, leader ya. Sosok bapak yang saya salut juga dengan perjuangan beliau, dengan komitmennya juga dalam mendidik anak-anak itu. Dulu sosok bapak itu kalau
udah jam 9 kita tuh kalau belum pulang keluar hanya dijatahkan jam 9. Dan kami juga sekolah harus di asrama. Nah, dulu ibu juga tinggal di asrama Santa Coleta waktu SMP-nya juga. Memang sekolah kalau di wilayah Tran karena memang posisi tahun 80 udah ada sekolah SD tidak terlalu jauh dari rumah, tetapi di situ wilayah transmigrasi ya. Kalau SMP ibu lebih mondok di asrama di Sanggau sama dengan SMU-nya juga. Bu, masih ingat gak sih Bu, apa sih Bu kata pesan-pesan Bapak, ayah Ibu yang masih Ibu kenang sampai dengan sekarang, terus ini yang akan Ibu lakukan untuk anak-anak Ibu? Beliau pernah menitip pesan harus menghargai sekecil apapun, serendah apapun orang itu harus dihargai karena kita tidak tahu nasibnya suatu saat dia akan bisa menjadi orang sukses juga. Jadi jangan suka menilai orang dari bentuk fisiknya ya. Jika kita melayani orang siapapun itu, mau orang penyakit kusta, mau orang itu tidak mampu, yang katanya tidak punya kemampuan apapun. Jadi kita jangan lihat dari penampilan fisik dia ya, cara berpakaiannya, atau dilihat dari pangkat dan juga jabatan dan derajat pendidikannya. Nah, kalau Bapak lebih menilai gitu, siapapun kalau kamu melayani, jangan pernah memandang orang itu dari semua itu, tapi tulus hati kita untuk melayani bahwa ini loh pekerjaan. Kamu harus bertanggung jawab kepada semua orang. Nah, itu saya ingat beliau menyampaikan kepada saya waktu saya pertama juga menjadi anggota DPRD di tahun 2009. Nah, jadi beliau pesan ya kalau membantu orang tidak boleh mengenal mengenal dari sisi jabatan maupun pangkatnya. Intinya yang kita bantu, kalau orang itu tidak mampu, tapi sekecil apapun bantuan kita itu yang kita berikan. Karena apa? Justru mereka yang akan merasakan sangat bermanfaat dan tentunya mereka yang butuh. Kalau pesan Bapak kepada saya untuk membantu orang itu jangan melihat golongan ya. Dan kita juga nggak tahu ya Bu, doa dari mulut siapa yang akan didengar Tuhan untuk kebaikan kita ya Bu. Baik. Betul itu, karena kalau kita melihat, saya pasti Ibu juga tidak pernah berpikir kalau Ibu bisa menjadi wakil bupati ya, dari perjuangan dari anggota DPRD kan, ya tadi itu perjuangan yang memang dibilang sulit tidak, tetapi karena kekuatan Tuhan dan doa kita ternyata tidak sulit juga ya, dan yakin tidak ada pemimpin yang tidak berasal dari Allah. Saya mungkin sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk bisa memimpin Kabupaten Sanggau bersama dengan Bapak Yohanes Ontot. Dan ini adalah salah satu bentuk jalan pelayanan mungkin ya, kepada masyarakat, betul, kepada negara. Bu Susana, sebelum kita tutup obrolan kita, saya jadi agak sedikit melo ini Bu, karena dengar tadi cerita, apalagi soal orang tua ya Bu ya. Mungkin ada satu kalimat yang selama ini belum pernah Ibu ungkapkan kepada orang tua, kepada suami, kepada anak-anak. Di sana ada kamera Ibu, silahkan, kami persilahkan untuk Ibu mengungkapkannya hari ini. Sebenarnya apa ya mau Ibu ungkapkan juga rasanya sudah terungkap, karena ibu-ibu ini kan pasti lebih gampang ngomongnya daripada bapak-bapak. Semuanya sudah terungkapkan ya. Memang pesan Ibu tetap rendah hati dalam pelayanan dan pengabdian, apapun itu pekerjaan, harus kita bersyukur bahwa tidak ada pekerjaan yang tidak berasal dari Allah. Jadi Tuhan percayakan semua pekerjaan itu kepada kita pasti karena kita dianggap mampu untuk menjadi bagian dari tanggung jawab dan kita bisa. Baik, untuk suami mungkin Bu, mungkin ada satu kata yang kadang kalau misalnya sudah ketemu sama Bapak agak malu gitu ngomongnya, tapi di RRI bisa diungkapin Bu. Iya, spesial ya buat suami Ibu Bapak Martin Luther ya. Ibu juga
menyampaikan pesan selalu setia dengan panggilan. Asik. Ya, panggilannya baik menjadi seorang suami dan juga bapak yang baik bagi anak-anak, dan juga menjadi pelayan sebagai wakil rakyat di Provinsi Kalimantan Barat. Baik, ini Bapak harus nonton setelah ini Bu, karena videonya akan kita kirim ke Bapak melalui KFV ya, Bu. Ya. Dan tentunya ya tetap kuatlah tadi dalam doa ya, karena tidak ada yang mustahil. Jika kita memang percaya, pasti Tuhan akan selalu menyertai kita dan juga mengabulkan permohonan kita. Baik, baik. Terima kasih Ibu Susana, sampaikan salam hormat kami untuk keluarga tercinta dan untuk seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Sanggau. Terima kasih Ibu atas waktunya bersama Radio Republik Indonesia. Dulu Kartini itu berjuang agar anak-anak perempuan di masanya itu bisa sekolah, seperti suratnya kepada Profesor Anton yang berharap agar anak-anak wanita itu bisa sekolah dengan pendidikan. Maka diharapkan para wanita di masa itu kelak ini bisa menjadi guru, bisa menjadi pendidik bagi anak-anaknya. Tapi kini Kartini di Kabupaten Sanggau, Kartini yang ada di sebelah saya ini tengah berjuang menjadikan Kabupaten Sanggau sebagai kabupaten yang terhebat, dan kita sudah lihat bagaimana dedikasinya untuk membangun Sanggau. Banyak pengorbanan, banyak perjuangan dan pengorbanan inilah dedikasi beliau untuk Kabupaten Sanggau. Saya Dewi Mulyani, sampai jumpa.